Bab 906, Keputusan Song Qiming Bagian 2. Sekretaris, saya bekerja di Departemen Organisasi beberapa saat sebelum saya dipindahkan ke Sekretaris Departemen pertama, Guangxi Chao berkata dengan cepat. Saya menghubungi melakukan dengan Yang Jianren. Dia cukup flamboyan, dan dia tampaknya tidak memiliki reputasi yang baik untuk gaya hidupnya. Guangxi berpikir bijaksana, tapi Song Qiming mengerti. Dia mengangguk dan bertanya, apa pekerjaannya? Yang Jianren bukan bagian dari sistem. Dia membuka perusahaan perdagangan. Guangxi Chao berkata, saya tidak tahu seberapa besar bisnis yang dimiliki perusahaan ini, tapi dia cukup boros. Song Qiming mengangguk dan berkata, saya tahu. Guangxi Chao melihat ke arah Song Qiming dan berkata, Sekretaris, saya akan kembali dulu. Ya, Song Qiming mengangguk. Saat Guangxi Chao berdiri, Song Qiming berkata, Xiao Chao, kamu melakukan hal yang benar hari ini. Pekerjaan seorang sekretaris harus cukup teliti. Jika ada, segera laporkan kepada pimpinan dan berikan referensi untuk keputusan pimpinan. Guangxi Chao menekan hatinya dan berkata, ya, sekretaris. Saya akan bekerja lebih keras. Song Qiming tersenyum dan berkata, baiklah, kembalilah dan istirahatlah yang baik di sore hari. Anda telah bekerja keras beberapa hari terakhir. Terima kasih atas perhatian Anda, Sekretaris. Guangxi Chao berkata, Sekretaris, Anda harus istirahat sebentar. Aku akan pergi. Setelah Guangxi Chao pergi, Song Qiming tidak kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sebaliknya, dia duduk di ruang kerja. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari kotaknya dan menyalakannya. Dia duduk lama di ruang belajar yang terisi secepatnya. Lalu membuka laci meja dan mengeluarkan dokumen untuk dibaca dengan cermat. Ini bukanlah dokumen resmi yang memperdebatkan merah. Itu hanya sebuah dokumen yang dikirimkan oleh Departemen Organisasi Partai Provinsi kepada setiap anggota komite tetap tentang situasi calon yang akan dipromosikan ke tingkat aula utama dan wakil aula. Dalam waktu dekat, provinsi memang akan mengangkat kelompok kader setingkat departemen, yang merupakan penyesuaian kader biasa. Departemen organisasi mencakup situasi para kandidat dan mengirimkannya ke masing-masing anggota komite tetap. Langkah selanjutnya adalah mengamati orang-orang ini sesuai dengan prosedur organisasi, yang akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya dalam diskusi resmi komite tetap. Tentu saja, dia mungkin tidak dipromosikan setelah diinspeksi, tetapi mereka yang tidak diinspeksi pasti tidak akan dipromosikan. Song Qiming dengan cepat membuka halaman bersama Yang Jinsheng. Itu adalah pengenalan sederhana tentang para petugas dan pengalaman kerja mereka. Dia menghabiskan 5 hingga 6 menit membaca. Setelah menutup dokumen, Song Qiming berpikir sejenak. Akhirnya, dia mengangkat telepon merah di atas meja dan memutar nomor. Halo, Sekretaris Lin. Setelah panggilan tersambung, Song Qiming tersenyum dan berkata, saya Song Qiming. Orang yang dihubungi Song Qiming adalah Kepala Provinsi Tenggara, Lin Shengyun, Sekretaris Komite Provinsi. Lin Shengyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu kawan Qiming. Apa masalahnya? Sekretaris Lin, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Song Qiming berkata, saya telah melihat situasi kader tingkat departemen yang dikirim oleh Departemen Organisasi. Pendapat saya adalah Wakil Menteri dari Departemen Organisasi Komite Partai Kota, kawan Yang Jinsheng, tidak boleh diperiksa kali ini. Lin Shengyun sedikit terkejut. Song Qiming baru saja menjabat dan tidak mengetahui situasinya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan terlalu banyak mengutarakan pendapatnya tentang masalah kepegawaian. Bahkan jika dia pergi ke komite tetap, dia paling banyak akan mengangkat tangannya. Dia tidak menyangka Song Qiming akan mengungkapkan penentangannya terhadap promosi Yang Jinsheng. Dia tidak bisa mengabaikan pendapat Song Qiming. Karena Song Qiming tidak hanya menjabat sebagai Sekretaris Kota Sanshan, tetapi juga Wakil Sekretaris Provinsi Tenggara. Posisi Song Qiming di Komite Provinsi adalah yang ketiga, kedua setelah Sekretaris dan Hakim Provinsi. Selain itu, Yang Jinsheng, yang disebutkan oleh Song Qiming, adalah seorang kader Kota Sanshan. Sebagai Sekretaris Sanshan, Song Qiming tentu saja memiliki hak untuk berbicara. Kamrat Qiming, ini kawan Yang Jinsheng. Apakah ada masalah? Lin Shengyun bertanya sambil tersenyum. Sekretaris Lin, mohon jangan salah paham. Song Qiming berkata, inilah yang aku pikirkan. Saya baru saja dilantik dan saya belum begitu mengenal anggota tim,
apalagi kader-kader di bawah saya. Selain itu, posisi yang akan dipromosikan oleh Kamerat Yang Jinsheng adalah Menteri Organisasi Komite Partai Kota, jadi saya berharap Komite Partai Provinsi akan memberi saya waktu untuk memahami situasi ini dan kemudian mempertimbangkannya secara komprehensif. Song Kiming berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan Kepala Departemen kami, Kepala Departemen Niu, masih 2 bulan lagi dari masa pensiun. Saya rasa tidak perlu terburu-buru dalam mengalokasikan posisi ini. Tentu saja ini hanya pendapat pribadi saya. Lin Shengyun merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Kamerat Kiming, saya memahami saran Anda. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Oke. Terima kasih, Sekretaris Lin. Song Kiming berkata, saya akan memberi Anda laporan rinci ketika saya tiba di Komite Partai Provinsi besok. Setelah menutup telepon, Song Kiming menghela nafas lega. Dia bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Meskipun Lin Shengyun tidak menyatakan pendiriannya dengan jelas, Song Kiming mengetahui bobot pendapatnya. Ada kemungkinan besar Lin Shengyun akan menyetujuinya. Tentu saja, Song Kiming tidak akan membuat keputusan gegabah hanya karena konflik kecil di kamar pribadi dengan putra Yang Jinsheng, Yang Jianren. Bahkan jika target Yang Jianren adalah Xiao Ruofei, Song Kiming tidak cukup mengambil keputusan. Faktanya, Song Kiming dan Tian Huilan sempat berbincang panjang lebar saat mengambil alih posisi tersebut. Hal itu wajar karena keduanya mempunyai pendirian politik yang sama. Penyerahan mereka adalah serah terima yang sesungguhnya. Tian Huilan telah memberitahu Song Kiming segala hal tentang anggota tim, termasuk para pemimpin beberapa departemen penting. Saat itu, mereka berdua membicarakan tentang Yang Jinsheng. Karena Menteri Niu dari Departemen Organisasi Kota akan mencapai batas usia, sudah lama beredar rumor tentang pemilihan Menteri Organisasi. Yang Jinsheng akan mengambil alih tongkat estafet dan mengambil posisi komite tetap. Di sisi lain, Tian Huilan ragu-ragu dengan promosi Yang Jinsheng, dan dia bahkan merasa ragu. Itu karena reputasi Yang Jinsheng tidak terlalu baik. Itu sebabnya Song Kiming ragu-ragu. Laporan Guangxi Chao hari ini semakin memperkuat tekadnya. Sebagai seorang pemimpin yang ingin melakukan sesuatu dan mampu melakukan sesuatu, dia berada di masa jayanya. Tentu saja, dia tidak ingin melihat ada masalah di timnya. Meskipun hal itu terjadi pada Yang Jianren, dia masih bisa melihat gambaran besarnya dari detail kecilnya. Hal ini juga mencerminkan banyak masalah dari sudut pandang lain. Sebelum pertanyaan ini diselesaikan, Song Kiming memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan Yang Jinsheng. Jika Yang Jinsheng benar-benar tidak memiliki masalah, maka hal itu tidak akan mempengaruhi kemajuannya. Menteri Niu masih punya waktu hampir 2 bulan untuk mencapai usianya, jadi tidak ada masalah dengan waktunya. Song Kiming memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Kemudian, dia mengangkat teleponnya dan menelepon Liu Weiye, Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Kota. Liu Weiye adalah bawahan lama Tian Huilan. Dia adalah seseorang yang benar-benar bisa dipercaya oleh Song Kiming. Dia menginstruksikan Liu Weiye untuk menyelidiki situasi Yang Jinsheng sambil menjaga kerahasiaannya, dan fokus pada perusahaan Yang Jianren. Bagi orang-orang dari Komisi Inspeksi Disiplin, penyelidikan rahasia semacam ini sudah mudah dilakukan. Setelah seluruh mesin administrasi dimulai, rekening giro dan situasi bisnis perusahaan Yang Jianren akan diperiksa dengan jelas tanpa dia sadari. Song Kiming meletakkan teleponnya dan menulis 2 baris di bawah nama Yang Jinsheng di dokumen itu dengan pensil merah. Kemudian, dia memeluk dirinya sendiri, saya harap Anda dapat bertahan dalam pemeriksaan. Kalau tidak, tembakan pertamaku tidak akan terasa menyenangkan. Kemudian, Song Kiming mengunci dokumen tersebut di laci mejanya dan kembali ke ruangan untuk beristirahat. Xiao Ruofei tidak tahu bahwa Chao Guangxi telah melapor kepada Song Kiming, dia juga tidak tahu bahwa konflik kecil hari itu telah membantu Song Kiming mengambil keputusan. Dia membawa mobilnya kembali ke peternakan, berterima kasih kepada kedua pengemudinya, dan langsung naik ke dalam ruangan. Setelah mengunci pintu dan jendela, Xiao Ruofei mengeluarkan gulungan lukisan roh dan memasuki medium. Racun yang tidak diketahui masih tertinggal di ujung jarinya. Setelah memasuki tubuh Xiao Ruofei, racun itu terbungkus erat oleh energi spiritual Xiao Ruofei. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan dirinya. Pada akhirnya, ia hanya bersembunyi di pojok. Xiao Ruofei sangat tertarik dengan racun ini.
Jadi dia segera memasuki medium tersebut setelah dia sampai di rumah dan siap untuk mempelajarinya. Bab 907, Aura Batu Dunia. Setelah Xia Ruofei memasuki alam Archean, dia tidak melihat Xia Qing. Dia seharusnya sibuk dengan pekerjaan di alam pegunungan dan laut. Saat ini, pekerjaan Xia Qing juga sangat berat. Ia harus merawat kebun herbal, memotong tanaman dendrobium, memperluas areal tanam, memotong tanaman sukulen, dan merawat 2 hektar lahan tempat budidaya Cordyceps sinensis. Selain itu, Xia Qing sering melakukan perjalanan antara alam pegunungan laut dan alam Archean. Ini karena abalon yang dipelihara di alam Archean perlu mengganti air laut secara berkala. Selain itu, ada banyak tanaman di alam Archean yang perlu dirawat. Namun, ketika Xia Ruofei memasuki ruang angkasa, Xia Qing akan merasakannya. Oleh karena itu, sosoknya dengan cepat muncul di alam Archean. "Tuan, Anda di sini." Xia Qing menyambutnya dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Oke, lakukan pekerjaanmu. Saya baik-baik saja di sini." "Ya Tuan." Xia Qing berkata, "Aku baru saja akan mengganti air untuk abalon ini. Bagaimana perkembangan abalon akhir-akhir ini?" Xia Ruofei bertanya dengan penuh minat. "Guru, pertumbuhannya sangat baik." Xia Qing menjawab, "Kalau terus begini, dia seharusnya bisa mencapai level abalon bertanya 1 dalam beberapa hari." "Kerja bagus." Xia Ruofei berkata dengan gembira, "Kerjakan pekerjaanmu. Jika ukuran abalon melebihi ukuran standar 1 kepala abalon, keributan untuk memberitahu saya. Pada saat itu, Anda bisa langsung menempatkannya di lautan alam pegunungan. Dengan cara ini, Anda tidak perlu sering mengganti air." "Ya Tuan." Xia Qing pasti akan menuruti perintah Xia Ruofei. Kurva pertumbuhan abalon semakin landai. Semakin besar abalonnya, semakin sulit bagi mereka untuk terus berkembang. Waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh dari abalon yang membungkus 2 menjadi abalon yang membungkus 1 mungkin lebih lama dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh dari benih abalon yang menjadi abalon yang membungkus 2. Setelah mencapai standar abalon nomor 1, kecepatan pertumbuhannya akan semakin lambat. 30 abalon ini hanyalah produk percobaan di alam Archean. Ketika mereka tumbuh sebesar abalon di satu tempat, tidak perlu terus menggunakan kecepatan waktu. Selain itu, Xia Ruofei tidak bisa menyimpannya selamanya. Abalon yang ada di satu tempat sudah menjadi surga keberadaan. Dia bisa menemukan waktu untuk mencairkannya. Tentu saja, abalon dianggap satu hal yang sangat berharga. Mengenai cara menjualnya, dia harus merencanakannya dengan matang. Xia Qing berjalan ke kotak plastik oranye besar tempat menyimpan abalon jala. Kemudian, dalam sekejap, dia menghilang dari alam Archean bersama dengan kotaknya. Xia Qing juga dapat menggunakan sebagian dari kekuatan spasial tak kasat mata untuk berpindah antar 2 ruang secara bebas. Tentu saja, dia harus mendapatkan izin dari Xia Ruofei. Itu seperti superkomputer. Meskipun kuat, tanpa instruksi yang diizinkan untuk dieksekusi, ia bahkan tidak dapat menjalankan 4 operasi aritmatika yang sederhana. Setelah Xia Qing pergi, perhatian Xia Ruofei terfokus pada racun aneh di ujung jarinya. Dengan sedikit berpikir, dia memaksakan racun keluar dari tubuhnya tanpa usaha apapun. Di ruang petaroh, Xia Ruofei memiliki kendali mutlak atasnya. Oleh karena itu, setelah racunnya dikeluarkan, racunnya tidak hilang. Sebaliknya, benda itu dibungkus erat oleh kekuatan tak terlihat dan melayang di depan Xia Ruofei. Sasaran racunnya sangat kecil, hanya berupa titik hitam kecil. Penglihatan Xia Ruofei luar biasa, kalau tidak, dia tidak akan menemukannya dengan mudah. Faktanya, titik hitam yang seukuran jarum ini terdiri dari lusinan partikel hitam kecil. Jika tersebar di luar angkasa, mereka tidak akan terlihat dengan mata telanjang. Itulah sebabnya Song Wei dan anggota tim arkeologi lainnya jatuh cinta tanpa mereka sadari. Xia Ruofei memperluas kekuatan spiritualnya dan mengunci partikel hitam kecil itu. Kemudian, dia menghilangkan batasan spasial pada mereka. Dia menemukan bahwa partikel-partikel hitam ini segera menjadi sangat aktif di lingkungan yang kaya akan roh Qi, dan mulai menghilang ke segala arah. Dalam proses disipasi, partikel-partikel hitam ini sepertinya menyerap Qi spiritual di ruang angkasa, membiarkan dirinya tumbuh perlahan. Kekuatan spiritual Xia Ruofei terkunci pada partikel hitam, sehingga dia dapat dengan jelas merasakan proses pertumbuhannya. Dengan sangat cepat,
Partikel hitam tersebut menyebar hingga radius 5 hingga 6 meter dan hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Xia Ruofei tidak menggunakan kekuatan spasialnya untuk mengambilnya kembali dan terus mengamati. Setelah beberapa saat, kekuatan spiritual Xia Ruofei akhirnya menyadari bahwa salah satu partikel hitam telah tumbuh sampai batas tertentu dan kemudian terpecah menjadi dua partikel identik. Dengan kata lain, partikel hitam ini dapat berkembang biak dan tumbuh di ruang Petaro. Dia hanya tidak tahu apakah fenomena ini disebabkan oleh kayanya Kiroh di ruang angkasa atau apakah mereka memiliki kemampuan ini. Xia Ruofei terus mengamati beberapa saat. Lusinan partikel hitam mulai terpecah satu demi satu. Jumlah partikel beracun meningkat hampir 2 kali lipat. Pada saat ini, pikiran Xia Ruofei tergerak. Kekuatan spasial yang tak kasat mata segera mengikat partikel-partikel hitam ini dan kemudian dengan cepat memampatkannya. Di bawah kekuatan kendali absolut, partikel hitam tidak memiliki peluang untuk melawan. Itu dengan cepat dikompres menjadi area yang sangat kecil oleh kekuatan spasial, membentuk titik hitam yang terlihat dengan mata telanjang. Titik hitam ini berukuran 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Xia Ruofei siap untuk kembali ke kamarnya di dunia luar dan melepaskannya untuk melihat apakah mereka akan terus berkembang. Jika masih bisa digunakan di dunia luar, maka racun ini akan sedikit menakutkan. Meskipun tim arkeologi telah menutup ruang pemakaman utama, tidak ada yang bisa menjamin bahwa racun tak terlihat itu tidak akan bocor sama sekali. Jika racun itu perlahan terakumulasi dan tumbuh di dunia luar, hal itu akan menimbulkan kerugian besar bagi orang-orang di sekitarnya. Hal yang paling menakutkan adalah racun ini tidak terlihat dan tidak berbau, dan tidak ada cara untuk mencegahnya. Sekarang, Xia Ruofei hanya bisa menggunakan kelopak bunga hati roh untuk menghilangkan racunnya. Jika hal itu menyebabkan infeksi skala besar, dia tidak akan memiliki cukup kelopak bunga, tidak peduli berapa banyak yang dia miliki. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera bersiap untuk kembali ke dunia luar dan mengamati di lingkungan normal untuk melihat apakah racun itu akan berkembang biak dengan sendirinya. Pada saat ini, Xia Qing membawa kotak plastik oranye besar itu kembali ke kolam roh spasial di alam primal. Padahal, waktu yang ia habiskan untuk mengganti air di kotak plastik oranye itu sangat singkat. Hanya saja ada perbedaan aliran waktu 30 kali lipat antara kedua ruang tersebut, jadi Xia Ruofei harus mempelajarinya sebentar sebelum Xia Qing membawa kotak plastik yang airnya diganti. Setelah Xia Qing meletakkan kotak plastik di tepi kolam, dia dengan cepat berjalan menuju Xia Ruofei. "Tuan, airnya telah diganti," kata Xia Qing. Pikiran Xia Ruofei terfokus pada racun yang tidak diketahui. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu telah bekerja keras." Dia kemudian bersiap untuk meninggalkan ruang Petaro. Saat ini, mata Xia Qing tiba-tiba terfokus pada titik hitam kecil di depan Xia Ruofei. Dia berkata dengan terkejut, "Tuan, ini." Xia Ruofei mengangkat alisnya dan dengan cepat bertanya, "Xia Qing, apakah kamu mengenali benda ini?" "Tidak, tapi aku bisa merasakan aura batu dunia di atasnya." Xia Qing menggelengkan kepalanya. "Ini tidak mungkin." Xia Ruofei berteriak, "Saya telah memakai daun giok penginderaan." Tidak ada reaksi sama sekali. "Tuan, aura batu dunia di dalamnya sangat lemah. Formasi yang saya buat tidak akan bisa merasakannya," kata Xia Qing. Xia Ruofei merasa bersemangat dan bertanya, "Kalau begitu, partikel hitam ini mungkin adalah zat yang jatuh dari batu dunia." Xia Qing juga mengungkapkan ekspresi bingung dan berkata, "Saya tidak yakin karena auranya sangat aneh. Selain aura samar batu dunia, ada juga aura dingin dan jahat. Tidak mungkin batu dunia ikut bersamanya." Xia Ruofei berkata sambil berpikir, partikel aneh ini berasal dari ruang utama makam kuno. Ada orang yang terserang partikel hitam ini setelah memasuki ruang utama. Mereka sudah menunjukkan gejala pingsan. Orang yang paling serius telah meninggal dunia. Xia Qing juga berpikir keras, seperti komputer yang memasuki mode pencarian. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan, pasti ada batu dunia di makam itu. Adapun partikel hitam ini, ada kemungkinan makam kuno itu terletak di tempat yin yang ekstrim. Sebagian materi di permukaan batu dunia terkelupas selama bertahun-tahun dan menjadi seperti sekarang setelah terkontaminasi dengan yin qi." Ketika Xia Ruofei mendengar bahwa ada batu alam di dalam makam, dia sangat gembira. Lalu, dia bertanya dengan bingung,
Sejauh yang saya tahu, itu adalah makam kuno dari dinasti Ming, yang usianya paling banyak 700 hingga 800 tahun. Batu dunia seharusnya tidak mampu bertahan bahkan beberapa ratus tahun, kan? Xia Ruofei sangat menyadari keajaiban batu dunia. Di bawah permukaan hitam yang biasa-biasa saja itu, terdapat sejumlah besar energi dan ki spiritual. Benda ajaib seperti itu seharusnya tidak terlalu rapuh. Xia Qing berkata, Tuan, mungkin batu pembatas sudah ada sebelum makam kuno dibangun. Makam dinasti Ming baru saja dibangun di atasnya. Terlebih lagi, tempat ini yang ekstrim tidak cocok untuk dijadikan makam. Keberadaan makam ini sangat aneh. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, jika ada kesempatan, saya akan pergi ke makam dinasti Ming untuk melihatnya. Ya, Tuan, Xia Qing menyetujui. Paling tidak, ada kemungkinan besar ada batu dunia di sana. Jika dunia Petaroh dapat menyerap batu dunia lain, kemungkinan menyelesaikan evolusi ini sangat tinggi. Bukankah kamu mengatakan bahwa batu dunia itu ternoda oleh aura dingin dan jahat? Xia Ruofei bertanya. Itu seharusnya hanya sebagian dari material di permukaan batu dunia. Xia Qing berkata, batu dunia itu sendiri sangat kokoh. Sangat sulit bagi inki biasa untuk menimbulkan korosi. Oh, benar. Xia Ruofei tiba-tiba teringat dan bertanya, karena partikel hitam ini juga mengandung aura batu alam, dapatkah dunia Petaroh menyerapnya? Jika menyerap partikel hitam membantu ruang Petaroh berevolusi, Xia Ruofei dapat terus mengembangkan PCU di dunia luar. Bahkan jika mereka tidak dapat berkembang biak di dunia luar, Xia Ruofei dapat menemukan beberapa hewan percobaan, seperti tikus putih, dan menanamkan partikel hitam ke dalam tubuh hewan tersebut. Ketika mereka berkembang biak hingga skala tertentu, dia bisa memanen semuanya sekaligus agar ruang Petaroh dapat diserap. Ini setara dengan memiliki sumber energi yang tetap. Jauh lebih mudah mendapatkannya daripada batu dunia yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Lebih penting lagi, jika ruang Petaroh dapat menyerap partikel hitam kecil ini, Xia Ruofei akan memiliki cara untuk mengatasinya bahkan jika racun di makam kuno bocor karena penemuan arkeologi terakhir dan berlipat ganda di dunia luar. Hal ini membuat Xia Ruofei menantikannya. Bab 908. Visa. Jika ruang Petaroh benar-benar dapat menyerap partikel hitam kecil ini, manfaatnya tentu akan terlihat jelas. Namun, Xia Qing mantap dan berkata, Tuan, tidak ada masalah dalam menyerapnya, tapi aura batu dunia yang terkandung di dalamnya sangat lemah. Selain itu, mereka menghemat energi spiritual ruang untuk tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, mereka juga membawa aura dingin dan jahat. Ketika dunia Petaroh menyerapnya, ia juga harus mengirimkan auranya. Saya khawatir dalam situasi seperti ini, bukan saja ia tidak akan berkembang, bahkan mungkin mengalami sedikit kemunduran. Xia Ruofei mau tidak mau merasa sedikit kecewa, tapi dia masih dengan tajam memperhatikan poin kunci dari kata-kata Xia Qing dan segera bertanya, jadi, jika mereka berada di tempat dengan energi spiritual yang buruk di luar, itu akan terjadi. Sulit bagi mereka untuk berproduksi dan tumbuh? Xia Qing mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Inti dari ki spiritual sebenarnya adalah energi. Batu dunia juga mengandung energi murni dalam jumlah besar. Partikel hitam ini dapat terus berkembang biak dengan menyerap energi. Itu sebabnya mereka bisa tumbuh di makam kuno karena yin ki juga merupakan sejenis energi. Karena itulah mereka menjadi seperti ini. Xia Ruofei merasa lega mendengarnya. Meskipun Xia Ruofei sedikit kecewa karena ruang Petaroh tidak dapat menyerapnya, setidaknya sejumlah kecil partikel hitam tidak akan mempengaruhi lingkungan. Kalau tidak, benda ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berbentuk. Jika dikumpulkan dalam jumlah besar, bahkan bisa menimbulkan wabah yang mengerikan. Selain itu, Xia Qing juga mengatakan bahwa ruang Petaroh masih bisa menyerap partikel hitam ini. Hanya saja tidak ada manfaatnya menyerapnya, bahkan mungkin menyebabkan kerusakan kecil. Oleh karena itu, Xia Ruofei menjadi lebih nyaman. Sekalipun partikel hitam yang tersebar di sekitar makam kuno secara kebetulan menyerap reiki dan menjadi lebih kuat, setidaknya dia masih bisa menyerapnya melalui ruang Petaroh dan tidak menimbulkan bencana. Guru, lanjut Xia Qing. Alasan mengapa partikel hitam kecil ini menempel pada tubuh manusia sebenarnya adalah untuk menyerap energi esensi dalam tubuh manusia. Ini juga merupakan salah satu jenis energi. Xia Ruofei mengangguk. Saya sudah memeriksanya.
Pasien jantung Shaoyin mengalami korosi yang paling serius. Sejumlah besar partikel hitam bercokol di meridian ini. Meridian jantung adalah meridian dengan esensi Qi paling banyak di tubuh manusia, terutama di dekat jantung, di mana esensi Qi paling kuat. Partikel hitam ini pasti bergerak berdasarkan naluri. Xia Qing menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, Anda mengatakan bahwa orang yang terkorosi jatuh pingsan. Itu pasti karena hilangnya sejumlah besar energi esensi di tubuhnya, dan kerusakan pada jantungnya." Xia Ruofei mendengarkan analisis Xia Qing dan merasa itu sangat masuk akal. Dia mengangguk dan berkata, "Ya. Pasien yang lebih parah mengalami koma dalam waktu yang lama, dan tanda-tanda vital mereka secara bertahap melemah hingga mereka meninggal. Jelas sekali, itu karena terlalu banyak esensi dalam tubuh mereka yang tertelan, sehingga mereka tidak bisa tetap terjaga. Apalagi saripati dan darah dalam pengobatan Tiongkok tidak dapat dideteksi oleh pengobatan Barat, dan tidak ada indikator khusus. Racun jenis ini sangat sulit dideteksi, bahkan bagi seorang praktisi pengobatan Tiongkok dengan keterampilan medis yang baik." Xia Qing tersenyum dan berkata, "Hanya orang dengan kekuatan mental yang kuat seperti master yang tidak akan melewatkan kondisi meridian pasien." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Xia Qing, kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu. Saya masih sedikit khawatir, jadi saya akan menguji apakah partikel hitam ini dapat berkembang biak dan bertambah besar di dunia luar." "Ya Tuan." Sambil berpikir, Xia Ruofei menyimpan titik hitam yang tidak terlalu mencolok di tangannya dan meninggalkan ruang petaroh dalam sekejap. Setelah kembali ke kamarnya, Xia Ruofei melepaskan kekuatan spiritualnya untuk membungkus titik hitam itu. Saat dia berlatih menggambar rune dengan mentalitasnya, kendali Xia Ruofei terhadap mentalitasnya telah meningkat. Meskipun lebih sulit mengendalikan mentalitasnya setelah meninggalkan tubuhnya, dia masih bisa melakukannya dengan mudah. Xia Ruofei perlahan melonggarkan pengekangannya dan memisahkan sekitar 10 partikel kecil dari titik hitam. Kemudian, dia sepenuhnya melepaskan penindasan terhadap mereka dan hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memantau situasi mereka. Adapun partikel kecil yang tersisa, mereka terbungkus erat oleh untaian kekuatan spiritual Xia Ruofei lainnya. Setelah 10 partikel kecil mendapatkan kembali kebebasannya, mereka mulai menghilang di udara seperti yang terjadi di luar angkasa. Namun, Xia Ruofei memperhatikan bahwa mereka tidak bertukar energi apapun dengan dunia luar. Dengan kata lain, partikel-partikel kecil ini tidak dapat menyerap ki spiritual dari dunia luar untuk memperkuat dirinya sendiri. Xia Ruofei terus mengamati selama sekitar setengah jam dan menyadari bahwa pada dasarnya tidak ada perubahan pada partikel hitam. Baru setelah itu dia melepaskan kekuatan mentalnya dengan lega dan mengumpulkan semuanya. Karena pecahan hitam bukanlah ancaman, Xia Ruofei tidak khawatir lagi. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatan spiritualnya dan menekannya. Partikel hitam kecil ini sebenarnya cukup rapuh, sehingga langsung musnah karena tekanan yang tiba-tiba. Xia Ruofei melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mencari dan memastikan tidak ada seorang pun yang lolos. "Sepertinya aku harus mencari waktu untuk pergi ke makam," gumam Xia Ruofei pada dirinya sendiri. Karena dia tahu kemungkinan besar ada batu dunia di sana, Xia Ruofei pasti tidak akan melepaskannya. Namun, dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, makam kuno dinasti Ming telah ditutup oleh pemerintah setempat. Orang biasa tidak akan bisa masuk sama sekali. Terlebih lagi, batu dunia mungkin berada di ruang pemakaman utama jauh di dalam. Selain itu, orang awam tidak akan bisa menemukan keunikan batu dunia tersebut, sehingga tidak perlu khawatir orang lain akan sampai ke sana sebelum dia. Xia Ruofei memikirkannya. Jika dia ingin memasuki makam, yang terbaik adalah menggunakan koneksinya dengan Song Wei. Namun, dia masih dalam masa pemulihan, jadi dia harus menunggu sampai dia benar-benar pulih. Xia Ruofei merapikan rumah, mandi, dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Xia Ruofei menerima panggilan telepon yang memberitahu dia bahwa paspor yang dia ambil untuk diajukan Lin Qiao terakhir kali sudah siap untuk diambil. Jadi, dia mengantar Lin Qiao ke pintu keluar Departemen Administrasi masuk Biro Keamanan Umum Kabupaten Changping dan mengambil paspor merah tua yang baru. Xia Ruofei membeli 2 tiket ke kota Shenzhen dan membawa Lin Qiao ke Kedutaan Besar Australia di kota Shenzhen untuk mengajukan visa. Direktur kantor Shenzhen Group Shengbank Amerika Serikat secara pribadi datang ke Bandara Hongqiao untuk menjemput mereka. Mengenai akomodasi dan hal-hal lainnya,
Semuanya telah diatur di Hotel Bintang 5 Shengbang, yang merupakan jaringan industri global milik grup Shengbang. Direktur kantor grup Shengbang di Shenzhen adalah seorang pria Tionghoa berusia 30-an bernama Lin Zhenyi. Dia adalah penduduk asli Shenzhen, jadi dia secara alami sangat akrab dengannya. Pada hari yang sama, Lin Zhenyi secara pribadi membawa Xia Ruofei dan Lin Qiao ke Kedutaan Besar Australia di Shenzhen untuk mengajukan visa bisnis bagi Lin Qiao. Grup Shengbang mempunyai pengaruh besar di dunia. Kali ini, Lin Zhenyi datang sendiri, dan Lin Qiao juga memiliki surat undangan inspeksi bisnis yang dikeluarkan oleh grup Shengbang, sehingga pengajuan visa cukup lancar. Awalnya, dibutuhkan waktu 5 hingga 10 hari kerja untuk menandatangani visa, namun Kedutaan Besar Australia membuat pengaturan khusus dan mengatakan bahwa visa akan diterima pada hari yang sama. Mereka bisa mendapatkan kembali paspornya paling lambat pada hari ketiga, dan rinciannya harus menunggu panggilan dari mereka. Tentu saja, seseorang juga dapat memilih untuk membayar biaya ongkos kirim dan meminta konsulat mengirimkan paspornya. Namun, Xia Ruofei mengira itu hanya akan memakan waktu 2 hari, jadi dia memutuskan untuk menunggu di kota Shenzhen. Dia bisa membawa Lin Qiao berkeliling kota Shenzhen. Lin Qiao tentu saja setuju dengan senang hati. Setelah kembali dari konsulat, Lin Zhenyi mengirim Mercedes-Benz ke Xia Ruofei dan Lin Qiao dan mengatur 2 anggota staf untuk menemani mereka sepanjang perjalanan. Semua biaya secara alami ditanggung oleh grup Shengbang. Xia Ruofei dan Penatua Tang bekerja sama dengan erat, jadi dia menerima sejumlah kecil uang. Dalam 2 hari berikutnya, Xia Ruofei mengajak Lin Qiao berkeliling Shenzhen. Mereka meninggalkan jejaknya di Menara Mutiara Oriental, Disney Shenzhen, Bun, Kuil Chenghuang, Jalan Nanjing, dan banyak tempat lainnya. Baru pada hari ketiga Xia Ruofei dan Lin Qiao menerima paspor mereka dari Kedutaan Besar Australia di Shenzhen, mereka terbang kembali ke Shanshan. Bagi Lin Qiao, ini hanyalah pemanasan. Perjalanan sebenarnya adalah ke Australia. Memikirkan bepergian bersama Xia Ruofei di luar negeri membuat Lin Qiao sangat bersemangat. Ketika Xia Ruofei dan Lin Qiao berada di pesawat kembali ke 3 gunung, udara di kediaman kelas atas di kota 3 pegunungan tampak sedikit berat. Seorang pria parubaya berusia 40-an sedang duduk di sofa dengan wajah muram. Ada beberapa pecahan cangkir teh di karpet di depannya, dan karpet wall Italia ternoda banyak noda teh yang jelek. Pengurus rumah tangga berdiri di kejauhan, gemetar ketakutan, tidak berani datang dan membersihkan. Di samping pria parubaya itu ada seorang pria muda yang juga terlihat gugup. Dia menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani bernapas. Jika Xia Ruofei ada di sini, dia akan mengenali pemuda ini sebagai Yang Jianren, orang yang berkonflik dengannya di klub bulan Sijiang. Pria parubaya gemuk dengan kepala botak adalah ayah Yang Jianren, Yang Jinsheng, Wakil Menteri Eksekutif Departemen Organisasi Partai Kota Shanshan. Hari ini, dia baru saja menerima kabar dari seorang pemimpin di provinsi bahwa pemeriksaan promosinya telah ditangguhkan. Pagi harinya, berbagai kelompok inspeksi dari Departemen Organisasi Komite Partai Provinsi telah memasuki unit tempat calon akan dipromosikan, tetapi Departemen Organisasi Komite Partai Kota belum menyambut baik kelompok inspeksi provinsi. Inspeksi organisasi telah dihentikan. Artinya sudah sangat jelas. Ketika Yang Jinsheng mendengar berita ini, dia seperti disambar petir. Hal pertama yang dia lakukan adalah menghubungkan perubahan aneh ini dengan masalah yang putranya, Yang Jianren, dengan takut-takut kembali ke rumah untuk melapor kepadanya beberapa hari yang lalu. Yang Jinsheng juga mendapat dukungan dari para pemimpin di tim provinsi. Promosi kali ini seharusnya menjadi hal yang biasa, tetapi sekarang ada perubahan yang tidak terduga. Pasti ada kecelakaan di tengahnya. Kecelakaan yang paling mungkin terjadi adalah Tuan Xia yang misterius yang telah disinggung oleh Yang Jianren hari itu. Oleh karena itu, Yang Jinsheng segera memanggil Yang Jianren kembali dan memarahinya. Jika dia bukan anak kandungnya, Yang Jinsheng tidak akan mampu melakukannya, dan dia akan menendangnya beberapa kali. Setelah memecahkan beberapa cangkir teh dan mengumpat sepuasnya, wajah Yang Jinsheng menjadi gelap. Dia menyoroti Yang Jianren dan berkata, ceritakan lagi apa yang terjadi hari itu. Jika kamu berani membayangkan sesuatu, aku akan mematahkan kakimu. Bab 909. Badai akan datang. Faktanya, Yang Jinsheng telah menanggapi masalah ini dengan sangat serius ketika Yang Jianren melaporkannya kepadanya beberapa hari yang lalu. Bahkan Sekretaris Song Qiming, Guang Zichao,
sangat sopan kepada Xia Ruofei. Apalagi sejak Song Qiming baru saja menjabat, dia sama sekali tidak mengenal Yang Jinsheng. Yang Jinsheng merasa bahwa dia harus lebih berhati-hati ketika dia tidak dapat memahami temperamen Song Qiming. Oleh karena itu, keesokan harinya, Yang Jinsheng memanfaatkan kesempatan tersebut ketika Departemen Organisasi mengirimkan dokumen ke kantor Song Qiming. Dia secara pribadi membawa dokumen itu ke kantor Song Qiming dan melaporkan kepadanya tentang pekerjaan terbarunya. Pada saat itu, Yang Jinsheng merasa meskipun Song Qiming masih sangat acuh tak acuh dan tidak terlalu antusias, dia tidak menunjukkan rasa jelek yang jelas. Song Qiming bahkan mendengarkan dengan cermat ketika dia melaporkan pekerjaannya. Pada akhirnya, dia bahkan menyatakan persetujuannya atas pekerjaan terbaru Departemen Organisasi dan memberikan beberapa instruksi. Hal ini membuat hati Yang Jinsheng yang menggantung menjadi rileks dengan selisih yang besar. Jika Song Qiming benar-benar mempunyai pendapat tentangnya, dia pasti tidak akan berpikir seperti itu. Namun, Yang Jinsheng tidak menyangka bahwa hanya beberapa hari kemudian, kabar buruk datang dari provinsi tersebut. Inspeksi organisasinya dihentikan sementara. Selain itu, pemimpin provinsi juga secara samar-samar mengatakan bahwa hal itu disarankan oleh Sekretaris Pemerintah Kota, Song Qiming, dan Sekretaris Lin dari Partai Provinsi menyetujuinya. Hal ini membuat Yang Jinsheng merasa seperti baru saja disambar petir. Satu-satunya hal yang terlintas di benaknya adalah masalah putranya, Yang Jianren. Yang Jinsheng tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya hanya sebuah kebohongan. Apalagi sebagian besar pejabat tidak mengetahui bahwa hubungan kedua sekretaris itu lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Mengenai situasi Yang Jinsheng, pertama-tama, Tian Wilan merasa keberatan, itulah alasannya Song Qiming mengambil keputusan. Di bawah dia membunuh ayahnya, Yang Jianren memimpin kepalanya dan menceritakan kepadanya apa yang terjadi hari itu secara lengkap. Terakhir kali, dia masih memiliki beberapa keraguan dan menghindari hal-hal penting dan menghindari hal-hal sepele tentang dominasi plotnya. Hari ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semua detail yang bisa dia ingat. Ketika Yang Jinsheng mendengar ini, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk Yang Jianren dan berkata, Kamu anak yang tidak berbakti. Kamu hanya akan puas ketika aku mati, kan? Faktanya, dia tahu bahwa putranya menggunakan namanya di luar dan sombong serta busuk. Hanya saja dia tidak menimbulkan masalah apapun di masa lalu, jadi dia paling banyak memberinya beberapa pelajaran dangkal. Tapi sekarang dia telah menyebabkan masalah besar, dia secara alami merasa cemas dan cemas. Yang Jianren menundukkan kepalanya dan bergumam, itu mungkin bukan karena orang itu. Apakah dia benar-benar kuat? Yang Jin sangat marah sehingga dia langsung berdiri. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya dengan penuh kebencian, sambil berkata, apakah kamu punya otak babi? Anda menyebabkan masalah di luar pada saat yang kritis. Menurut Anda siapa yang bisa langsung menurunkan indeks evaluasi organisasi saat ini? Sudah kubilang, kali ini, Song Qiming secara pribadi memberi perintah. Yang Jianren tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, itu. Ini benar-benar ada hubungannya dengan Sekretaris Song? Yang Jinsheng memelototi putranya dan berkata, ceritakan semua yang Anda ketahui tentang Tuan Xia. Saya mendengar namanya adalah Xia Ruofei, dan dia menjalankan pertanian di pinggiran kota. Yang Jianren tergagap. Omong kosong. Yang Jinsheng dengan kasar menyela kata-kata Yang Jianren dan berkata, bagaimana bisa seorang pemilik pertanian memiliki kekuatan sebesar itu? Kamu percaya omong kosong semacam ini? Aku sudah memberi pelajaran pada Hidong dan mengusirnya keluar dari 3 gunung, kata Yang Jianren. Terus? Kami sudah menimbulkan masalah, kata Yang Jinsheng. Ayah, Yang Jianren mengerahkan keberaniannya dan berkata, saya menyerah saat melihat Guangxi Chao begitu ramah padanya. Tapi Xia Ruofei bahkan tidak peduli padaku. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Itu semua karena mulutmu yang bau, kata Yang Jinsheng. Yang Jianren berkata dengan patuh, ayah, mungkin ini tidak seserius yang kita kira. Ini belum waktunya bagi kepala Departemen Liu untuk pensiun. Kamu tidak mengerti, Yang Jinsheng melambaikan tangannya dan berkata, kali ini adalah kumpulan inspeksi organisasi, dan kandidat promosi baru-baru ini semuanya adalah inspeksi terkonsentrasi. Kalau begitu kenapa kamu tidak bertanya pada Guangxi Chao? Yang Jianren berkata, bagaimanapun juga, dia adalah bawahan lamamu.
Itulah satu-satunya cara, Yang Jinsheng menghela nafas dan berkata. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Guangxi Chao, dan meneleponnya. Direktur Chao, saya Yang Jinsheng dari Departemen Organisasi. Nada suara Yang Jinsheng sangat sopan, dan tidak ada jejak kehati-hatian sebelumnya. Guangxi Chao bukan lagi Chao kecil yang baru saja diterima di Departemen Organisasi, juga bukan Chao kecil yang dipindahkan ke Departemen Sekretaris dan membenamkan kepalanya dalam bahan tulis sepanjang hari. Dia sekarang adalah sekretaris pribadi sekretaris dan orang paling populer di Komite Partai Kota. Terlebih lagi, Yang Jinsheng ingin meminta bantuan padanya hari ini. Guangxi Chao melihat bahwa itu adalah nomor telepon Yang Jinsheng, dan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Halo, Komandan Yang. Dia berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong. Apakah Anda punya instruksi? Ketuaku Chao. Saya tidak akan berani memberi Anda instruksi apapun. Yang Jinsheng tersenyum dan berkata, ada yang ingin kutanyakan padamu. Silakan, Komandan Yang. Kata Guangxi Chao. Sikapnya sangat tepat, tapi ada sedikit rasa keterasingan yang membuat orang menjauh ribuan mil. Yang Jinsheng tahu alasan di balik ini, tapi dia tidak peduli sekarang. Dia bertanya sambil tersenyum, Direktur Chao, beberapa hari yang lalu, Jian Ren saya bertengkar dengan teman Anda di 11 Jiangyu. Saya sudah mengkritiknya dengan keras. Saya ingin meminta Anda membantu saya menyelesaikannya. Undang Tuan Xia keluar untuk makan dan beri kami kesempatan untuk meminta maaf secara langsung. Direktur Yang, Anda terlalu baik, kata Guangxi Chao dengan tenang. Itu hanya pertengkaran kecil di antara anak muda. Tuan Xia tidak mengambil hati. Tidak perlu meminta maaf. Guangxi Chao juga mengutuk dalam hatinya. Hanya orang idiot yang akan membantumu di saat seperti ini. Bahkan sekretaris sudah diperingatkan, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Saat itu, putra Anda begitu sombong dan mendominasi sampai-sampai dia tidak peduli. Sekarang dia dalam masalah, kamu begitu cemas hingga ingin menyerah. Tentu saja, tentu saja. Sikap Jian Ren hari itu sungguh sangat buruk, Yang Jinsheng dengan cepat berkata, Komandan Yang. Guangxi Chao memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya, Tuan. Xia telah menyatakan pendiriannya dengan jelas mengenai masalah ini. Saya khawatir saya tidak dapat membantu banyak. Apakah Anda punya instruksi lain? Sekretaris memerlukan beberapa bahan segera. Oh. Kalau begitu kamu sibuk, lalu kamu sibuk. Maaf mengganggumu, Yang Jinsheng berkata dengan sedih. Setelah menutup telepon, dia mengerutkan kening. Yang Jian Ren, yang berada di sebelahnya, dengan cepat bertanya, Ayah, apa yang dikatakan Guangxi Chao? Dia tidak menyerah sama sekali. Dia tidak punya niat membantu sama sekali, Yang Jinsheng menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia keterlaluan. Yang Jian Ren berkata dengan marah, ketika kami berada di Departemen Organisasi, dia sangat hormat ketika melihatmu. Waktunya berbeda sekarang, tidakkah kamu mengerti? Yang Jinsheng berkata dalam suasana hati yang buruk, itu adalah bantuan yang mereka bantu. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun jika mereka tidak membantu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang Jian Ren sedikit kehabisan akal. Yang Jinsheng menghela nafas panjang dan bersandar di sofa. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara rendah, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tetua Zheng dari West River Moon juga sangat dekat dengan Tuan Xia itu? Anda meminta seseorang untuk mencari tahu darinya, kita harus memahami situasinya terlebih dahulu. Orang ini adalah kuncinya. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk segera melakukannya. Yang Jian Ren segera berkata. Juga, apakah kamu sudah membereskan rekening perusahaanmu? Yang Jinsheng mengerutkan kening dan bertanya, pergi dan selesaikan lagi secara pribadi. Jangan tinggalkan bukti apapun. Yang Jian Ren bertanya dengan gugup, Ayah, hanya promosinya yang ditunda sementara, kan? Ini tidak mungkin seserius itu, kan? Badai akan datang, angin menyapu gedung. Yang Jinsheng menghela nafas panjang dan berkata, saya merasa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, lebih baik aman daripada menyesal. Anda harus memeriksa secara pribadi catatan tahun-tahun ini. Temukan cara untuk menghapus semua dana yang tidak tahan pemeriksaan. Selain itu, selama periode waktu ini, sebaiknya kau menjaga ekormu tetap di antara kedua kakimu dan jangan membuatku kesulitan lagi. Mengerti? Yang Jian Ren dengan cepat berkata. Pergi, cepat dan cari tahu lebih banyak tentang situasinya.
Yang Jinsheng melambaikan tangannya dengan tidak tertarik. Dia tampak semakin tua saat dia duduk di sofa. Xia Ruofei tidak tahu bahwa konflik hari itu telah menimbulkan begitu banyak reaksi berantai. Setelah dia kembali ke pertanian bersama Lin Qiao, dia mulai mempersiapkan perjalanan ke Australia. Meskipun Lin Qiao belum menerima surat penerimaan, pada dasarnya kesepakatan sudah selesai. Sebagai imbalannya, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk bepergian jika dia menebusnya lebih awal. Sebenarnya tidak banyak yang harus dipersiapkan. Xia Ruofei baru saja memeriksa tiket pesawat secara online dan memesan penerbangan paling awal ke Sydney, Australia. Mengingat ini adalah penerbangan malam dan waktu penerbangan hampir 10 jam, Xia Ruofei yang tidak kekurangan uang membeli tiket kelas 1 yang mahal. Dua tiket berharga hampir 40.000 yuan. Xia Ruofei secara khusus memilih penerbangan ini. Itu adalah penerbangan yang sama dengan perjalanan terakhirnya ke Australia karena ini adalah satu-satunya penerbangan langsung di kota Sanshan setiap 2 hari. Perjalanan memakan waktu paling singkat, sedangkan penerbangan lainnya harus berhenti. Yang paling lama akan memakan waktu hampir 24 jam. Penerbangan terakhir akan lepas landas sekitar jam 10 malam keesokan harinya dan tiba di Sydney sekitar jam 9 pagi waktu setempat. Seluruh perjalanan akan memakan waktu 9,5 jam. Keesokan paginya, Lin Qiao, yang hendak bepergian ke luar negeri bersama Xia Ruofei, sangat bersemangat. Dia bangun pagi dan mulai berkemas. Seorang ibu akan khawatir ketika putranya melakukan perjalanan ribuan mil. Terlebih lagi, kedua anak itu pergi keluar bersama kali ini. Oleh karena itu, Ibu Huzi terus mengomelinya sejak pagi, terutama Lin Qiao. Dia menyuruhnya untuk mendengarkan Xia Ruofei ketika dia keluar dan berhati-hati. Xia Ruofei menghabiskan sepanjang hari dengan antisipasi penuh semangat Lin Qiao terhadap perjalanannya dan omelan Ibu Huzi yang terus-menerus. Sekitar jam 8 malam, Xia Ruofei dan Lin Qiao mengemasi barang bawaan mereka dan masuk ke Mercedes-Benz milik Leihu atas desakan Ibu Huzi. Mereka langsung menuju Bandara Internasional Changping di Kabupaten Changping. Bab 910. Jennifer. Jika Xia Ruofei keluar sendirian, dia tidak perlu membawa barang bawaan apapun. Pada dasarnya, ruang petaroh telah menyiapkan semua kebutuhan sehari-hari, laundry, dan lain-lain. Tapi kali ini, dia membawa Lin Qiao bersamanya, jadi dia membawa koper kecil dan menaruh beberapa pakaian di dalamnya. Berbeda dengan boarding box kecil Xia Ruofei yang bisa langsung dibawa ke pesawat, barang-barang Lin Qiao dibungkus dengan koper ekstra besar yang harus didaftarkan. Namun, Xia Ruofei mengerti. Bagaimanapun, perempuan harus membawa lebih banyak barang saat mereka pergi keluar. Apalagi Australia berada di belahan bumi selatan, dan musimnya bertolak belakang dengan Cina. Juli dan Agustus adalah musim dingin di Australia, jadi Lin Qiao harus membawa banyak pakaian hangat. Peternakan dan bandara keduanya terletak di Kabupaten Changping, dan mereka hanya perlu berkendara 7 atau 8 km di sepanjang jalan tepi pantai untuk mencapainya. Ketika Xia Ruofei dan Lin Qiao tiba di bandara, waktu belum menunjukkan pukul 7:30 malam. Karena sudah membeli tiket first class, keduanya langsung menuju loket VIP untuk check-in dan check-in bagasi. Kemudian di bawah bimbingan komisaris VIP, mereka melewati pemeriksaan keamanan melalui jalur VIP. Komisaris layanan pelanggan VIP bandara membawa Xia Ruofei dan Lin Qiao langsung ke ruang VIP Bandara Internasional Changping yang telah didirikan oleh Heron Island Airlines. Heron Island Airlines adalah maskapai penerbangan lokal di Provinsi Tenggara. Kota Pulau Heron dan Kota Sanshan keduanya merupakan basis penting perusahaan ini, jadi kondisi di ruang VIP tentu saja cukup baik. Seluruh ruang tunggu berukuran sekitar 4 hingga 500 meter persegi. Di sisi landasan ada dinding tirai kaca besar. Pemandangannya sangat luas, bahkan pesawat yang lepas landas dan mendarat di landasan pacu di jarak jauh pun bisa terlihat jelas. Di ruang yang luas dan terang, puluhan sofa kulit satu tempat duduk berserakan dalam tatanan yang indah. Di sisi dekat pintu juga terdapat area bersantai wine, area seni teh, area bisnis, dan lain sebagainya. Tentu saja, makanan penutup yang lezat dan makanan lezat juga disediakan. Semua ini gratis. Faktanya, wol berasal dari domba. Tiket kelas 1 atau kelas beberapa bisnis kali lebih mahal dibandingkan kelas ekonomi. Sebaliknya, biaya layanan tambahan yang disediakan di ruang VIP bandara tidak mahal.
Ini adalah pertama kalinya Lin Qiao datang ke tempat kelas atas. Terakhir kali dia pergi ke kota Shenzhen adalah pertama kalinya dia naik pesawat dalam hidupnya, jadi segalanya terasa baru baginya. Xia Ruofei tersenyum sambil melihat ke arah Lin Qiao yang sedang melihat sekeliling. Tidak ada rasa jijik di matanya, tapi sedikit cinta. Dia membawa Lin Qiao ke sofa kulit asli dengan satu tempat duduk dan duduk. Kemudian, dia pergi untuk membeli makanan penutup yang lembut dan minuman untuk Lin Qiao. Terima kasih, Saudara Ruofei. Lin Qiao tersenyum manis dan menaruhnya di meja kopi kecil. Lin Qiao mengeluarkan laptopnya, menyalakannya, dan meletakkannya di pangkuannya. Dia menyesap minumannya dan kemudian fokus pada layar komputer. Xia Ruofei dengan penasaran melihat dan menemukan bahwa Lin Qiao sedang menjelajahi situs web desain. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kamu tidak lupa belajar saat keluar bermain? Apakah kamu harus berjuang begitu keras?" Lin Qiao mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Tuanku memperkenalkan situs web ini kepadaku. Dia mengatakan bahwa ada banyak desain yang sangat kreatif dan meminta saya untuk mempelajari lebih lanjut ketika saya punya waktu. Membosankan hanya duduk di sini, jadi aku hanya melihat sekeliling." Xia Ruofei mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Belajar dengan giat. Bisnis perusahaan akan bergantung pada Anda di masa depan. Saudara Ruofei, tiba-tiba aku merasakan banyak tekanan. Lin Qiao Jiao berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei berkata dengan serius, jurusan desain periklanan Universitas Heron Island dikenal sebagai Departemen Militer Huangpu di industri periklanan. Anda juga berbakat di bidang ini, jadi Anda pasti bisa mencapai sesuatu di masa depan. Saya akan menunggu Anda untuk mengambil alih bisnis desain visual dan pengemasan iklan perusahaan. Lin Qiao mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Lalu, dia berkata dengan serius, Aku akan bekerja keras." Keduanya mengobrol sebentar. Xia Ruofei tidak mengganggu Lin Qiao. Dia mengeluarkan iPad-nya, memakai headphone, dan mulai menonton film. Salah satu dari mereka diam-diam melihat komputer sementara yang lain tenggelam dalam alur film. Pada saat ini, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang diantar ke ruang VIP oleh layanan pelanggan VIP bandara. Mereka tampak seperti pasangan dan anak mereka. Dari 2 orang dewasa tersebut, salah satunya adalah seorang pria Tionghoa paruh baya berusia 40-an. Dia tinggi dan kekar, mengenakan kemeja dan celana setelan yang dirancang dengan baik. Setiap gerakannya cukup kuat, dan dia memiliki sikap seperti orang sukses. Wanita di sampingnya berwajah barat dan sangat tinggi. Karena sepatu hak tingginya hampir sama dengan suaminya. Wanita ini tidak hanya tinggi, tapi sosoknya juga cukup Dia mengenakan kemeja sutra putih dengan celana jeans robek, yang menonjolkan dada spektakuler dan pantat gagahnya. Dengan kecantikan pirang setinggi 1,8 meter seperti dia, banyak orang menoleh kemanapun dia pergi. Beberapa tamu di aula VIP tidak bisa tidak melihat ke belakang. Di samping pasangan transnasional itu ada seorang anak laki-laki berusia 8 atau 9 tahun. Campuran darah sepertinya lebih tampan atau cantik. Anak laki-laki kecil itu tidak diragukan lagi mewarisi banyak sifat baik orang tuanya. Dia memiliki rambut pirang yang indah dan mata biru yang menawan, dan fitur wajahnya lebih mirip orang Asia, tampak lebih lembut dan tidak bersudut. Keluarga beranggotakan 3 orang berjalan ke 3 sofa di seberang Xia Ruofei dan Lin Qiao dan duduk. Anak-anak selalu gelisah. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia mengeluarkan mobil remote control kecil dari tasnya dan mulai bermain. Ketika keluarga beranggotakan 3 orang itu masuk, Xia Ruofei mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Wajar saja, diam-diam dia terkagum-kagum dengan kecantikan wanita bule itu. Namun, tidak sopan menatap istri orang lain. Xia Ruofei segera membuang muka dan melanjutkan menonton film. Anak kecil itu sedang bermain dengan mainan kesayangannya dengan gembira. Aula keberangkatan dilapisi karpet tebal sehingga pasangan transnasional itu tidak khawatir anaknya terjatuh dan melukai dirinya sendiri. Mereka hanya mengingatkan agar tidak menimbulkan suara keras dan tidak mengganggu orang lain. Kemudian, mereka duduk di kursinya masing-masing dan memandang anaknya dari kejauhan. Xia Ruofei dan Xia Xiaofei sedang duduk di hadapan keluarga beranggotakan 3 orang. Ada cukup ruang di tengah tempat anak-anak bermain dengan mobil remote control. Tanpa disadari, aktivitas anak kecil itu perlahan meluas.
Tiba-tiba, mobil remote control miring dan langsung meluncur ke bawah sofa Lin Qiao. Anak kecil itu dengan cepat menjatuhkan remote control dan berlari untuk mengambil mobilnya. Lin Qiao sedang memegang cangkir minuman di satu tangan dan fokus pada komputer. Dia terkejut ketika seorang anak bergegas mendekat dan mencoba merangkak di bawah kakinya. Dia tanpa sadar memiringkan kakinya untuk menghindarinya, tapi dia lupa bahwa laptopnya masih ada di kakinya. Laptop yang baru dibelinya tiba-tiba tergelincir dan membentur kepala anak kecil itu. Lin Qiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Laptop Apple memiliki penutup logam, dan meskipun sangat tipis, beratnya tetap 2 hingga 3 pon. Kalau sampai mengenai kepala anak pasti akan menimbulkan kerusakan. Meskipun Xia Ruofei mengenakan earphone, kewaspadaan bawaannya membuatnya menyadari bahwa anak kecil itu berlari di depan Lin Qiao. Oleh karena itu, ketika laptop Lin Qiao tergelincir, Xia Ruofei dengan cepat bereaksi dan menangkapnya dengan kuat di tangannya sebelum mengenai dahi anak kecil itu. "Alan!" Wanita jangkung barat buru-buru berdiri dan berteriak, "Kamu dalam masalah lagi." Pasangan internasional itu berdiri pada saat yang sama dan berjalan cepat menuju Xia Ruofei dan Lin Qiao. Pria Tionghoa itu berkata dengan serius dalam bahasa Mandarin, "Haoran, segera minta maaf pada kakak dan adikmu." Bocah lelaki itu tampak seperti telah melakukan kesalahan. Dia dengan cepat melirik ke arah Xia Ruofei dan Lin Qiao, menundukkan kepalanya dan berkata, "Saudaraku, saudari, maafkan aku." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Teman kecil, tidak apa-apa. Namun, Anda harus lebih berhati-hati ke depannya. Sangat mudah untuk melukai diri sendiri seperti ini." Anak kecil itu mengangguk dengan bijaksana dan berkata, "Terima kasih atas pengingatmu, saudara." Pria Tionghoa itu berkata dengan tatapan minta maaf, "Maaf." Anak itu tidak peka dan hampir menabrak Anda. Istrinya juga meminta maaf kepada mereka berdua dalam bahasa Mandarin yang patah-patah. Xia Ruofei tersenyum. "Tidak apa-apa." Anak-anak secara alami aktif. Selain itu, hal itu tidak menimbulkan konsekuensi serius. Xia Ruofei menepuk kepala anak kecil itu dengan penuh kasih sayang. Lin Qiao juga mengatakan tidak apa-apa. Bocah berdarah campuran ini sangat imut. Naluri keibuan Lin Qiao terpicu. Bahkan jika dia benar-benar terluka, dia tidak akan tega menyalahkan anak imut seperti itu, apalagi sedikit terkejut. Pasangan itu juga memandangi putra mereka. Mata mereka penuh cinta dan perhatian, tapi di saat yang sama, ada sedikit kesedihan. Namun, Xia Ruofei tidak memperhatikan detail kecil ini. Karena episode kecil ini, semua orang berdiri dan mengobrol sebentar. Pria Tionghoa itu berinisiatif memperkenalkan, "Adik, nama saya Tang Yitian dan ini istri saya, Jennifer. Nama anak saya adalah Tang Haoran dan nama Inggrisnya adalah Alan." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk pada Tang Yitian dan Jennifer. Dia berkata, "Saya Xia Ruofei dan ini saudara perempuan saya Lin Qiao. Kami sedang dalam perjalanan ke Australia." "Kamu juga akan pergi ke Australia?" "Penerbangan ke Sydney jam 9.45. Tang Yitian bertanya dengan heran. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Mungkinkah kalian sama?" "Ya, kebetulan sekali." Tang Yitian tersenyum. "Saya tinggal di Sydney." "Adikku, setibanya kamu di Australia, kamu dipersilakan mengunjungi rumah kami." Keterampilan memasak Jennifer sangat bagus. Tang Yitian mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. "Ini kartu namaku." Xia Ruofei mengambil kartu nama itu dan mengangguk. "Baiklah, saya pasti akan mengunjungi kalian ketika saya punya kesempatan." Pada saat ini, Lin Qiao, yang sedang jongkok dan bermain dengan Haoran kecil, sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap Jennifer dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu Jennifer." Lin Qiao berkata dengan penuh semangat. Xia Ruofei memandang Lin Qiao dengan aneh dan berkata, "Qiao, apakah Anda kenal Miss Jennifer?" Xia Ruofei merasa sedikit aneh. Ketika Tang Yitian memperkenalkan istrinya, Lin Qiao hanya mengangguk sopan untuk menyambutnya. Kenapa dia begitu bersemangat sekarang? "Tidak, saudara Ruofei. Dia adalah Jennifer. Jennifer Ani." Lin Qiao berkata dengan penuh semangat, "Apakah kamu tidak membaca berita hiburan? Dia selebriti wanita paling terkenal di Australia."